Kemenparekraf Republik Indonesia, bersama dengan Komisi 10 DPR RI dan Dinas Pariwisata Manggarai Barat, berkolaborasi mengadakan acara luar biasa yang memadukan seni, kreativitas, dan potensi ekonomi lokal di Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Dikenal dengan sebutan Bisafest, acara ini adalah sebuah gebrakan untuk memberikan peluang kepada para seniman dan pelaku ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Acara yang digelar pada Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, mengambil langkah luar biasa dalam memberdayakan komunitas setempat serta mengangkat potensi desa wisata melalui seni fotografi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira dan diikuti 75 orang konten kreator dari berbagai kalangan, dari profesional hingga amatir. Kegiatan Bisafest ini sebagai wadah bagi para peserta untuk bertukar ide, teknik, dan pengalaman dalam bidang fotografi. Bisafest adalah langkah maju dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Tak hanya itu, Bisafest memberikan inspirasi kepada pelaku seni dan ekonomi kreatif untuk terus berkreasi. Saya hormati dan saya kasih Bapak Dr. Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi 10 DPR RI yang sempat hadir. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati Pak Trio Dewangga dari Kemenparekraf. Yang saya hormati Pak Denny Heliansyah sebagai asesor yang akan melatih kita hari ini, dan peserta pelatihan yang saya kasih. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Luar biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sebenarnya karena begitu besar perhatian dari Pak Hugo untuk kita di Manggarai Barat ini dan juga dari Kemenparekraf, sehingga kegiatan ini kita bisa laksanakan di sini pada hari ini. Bukan cuma kegiatan ini sebenarnya Pak Hugo siapkan untuk kita, terlalu banyak kegiatan. Saya ingin menceritakan saja bagaimana Pak Hugo membantu banyak hal, sehingga Pak Hugo ini adalah tokoh yang betul-betul memperhatikan orang NTT. Kita tepuk tangan dulu Pak Hugo. Ya. Karena sejauh pengalaman saya, Pak Hugo memasuki begitu banyak hal. Mulai dari ekonomi kreatif yang salah satu subsektornya adalah fotografi, terus pendidikan. Di Ruteng, di Bajawa, dan di semua daerah NTT, Pak Hugo sudah memberikan banyak bantuan. Baik, ya. Bantuan pendidikan, bantuan perumahan, dan banyak. Jadi Pak Hugo betul-betul luar biasa bagaimana caranya dari Komisi 10 dia menggiring atau mengarahkan atau melobi atau apalah namanya sehingga dia bisa hadir di sini memberikan kita banyak hal. Kenapa Pak Hugo begitu sangat intens melihat kita ke sini? Karena dia tahu bahwa kita harus keluar dari kemiskinan ekstrim. Ya, kita tepuk tangan lagi nih. Kenapa harus keluar dari kemiskinan ekstrim? Karena pelatihan-pelatihan yang dibawakan ini melalui teman-teman dari Kemenparekraf ini adalah untuk mengurangi kemiskinan. Dengan apa? Dengan jalan kita berkreasi, kita bisa menghasilkan uang sendiri, kita bisa memberikan promosi dan macam-macam. Dan inilah kenapa kita hadir di sini. Di tempat lain Pak Hugo memberikan beasiswa. Di Pulau Komodo kemarin, saya cerita ini, Pak Hugo memberikan beasiswa untuk adik kakak ACKIDT yang ada di Pulau Komodo. Ini luar biasa. Kita tepuk tangan lagi nih. Ya. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena untuk hal-hal teknis menyangkut bisa peningkatan event ini di daerah semua kita mungkin bisa buat. Tetapi harus diberi sedikit tekanan, diberi sedikit bantuan. Ya. Bantuan-bantuan lain, termasuk saya kemarin sudah mengusulkan untuk bantuan tapi tidak dapat. Tapi untuk NTT seluruhnya, Pak Hugo betul-betul memberikan kita bantuan yang bersifat salah satunya itu untuk menekan atau mengurangi kemiskinan ekstrim. Kenapa mengurangi kemiskinan ekstrim? Karena dengan pelatihan, dengan bantuan-bantuan itu kita terbantu untuk keluar dan melihat dunia luar lebih baik. Banyak pelatih-pelatih bagus yang dibawa ke sini. Narasumber-narasumber bagus yang dibawa oleh Pak Hugo memberikan kita pandangan-pandangan bagus.
Disapes ini diselenggarakan oleh Kemenparekraf bekerja sama dengan Komisi 10 RI dan juga dengan Kepala Dinas Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini di Labuan Bajo ini Bapak Ibu kedatangan Bapak Denny Haryanso. Bapak Denny ini di kami adalah asesor fotografi. Banyak dari kami itu yang minta belajar bagaimana memoto suatu produk, bagaimana memoto suatu landscape itu dengan Bapak Denny. Jadi saya harapkan teman-teman yang hadir sekarang bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Denny. Karena kenapa? Karena kita bisa menjual produk dengan visual. Bagaimana dengan visual? Itu dengan fotografi. Misalnya Bapak yang di belakang punya UMKM Jahe Merah. Bagaimana menjual produk ini via foto dengan media sosial? Kita tidak bisa mengambil foto dengan hanya mengandalkan kamera biasa saja dan angle biasa-biasa saja. Pasti akan efeknya adalah orang melihat juga biasa saja. Tapi dengan arti Bapak Denny akan mengasih kita clue, trik-triknya bagaimana membuat suatu foto, membuat suatu karya seni. Jadi kita menganggap itu adalah suatu karya seni. Menjual karya seni itu dengan harga yang bisa jauh lebih tinggi daripada foto biasa. Jadi saya harapkan teman-teman di sini bisa mengambil semua ilmu yang ada. Mungkin waktu ini cuma nggak banyak, tapi ilmu yang akan dikasih oleh Pak Denny saya yakin akan sangat bermanfaat banget bagi kita semua. Perkembangan ini masyarakat itu harus juga dilibatkan. Pembangunan sumber daya manusia itu penting, dan hanya dengan pendidikan, hanya dengan pelatihan skill yang meningkat yang mendukung kepariwisataan di mana mereka bisa hidup bersama dengan kemajuan pariwisata, itulah yang akan meningkatkan kita berharap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bukan pekerjaan mau bolak-balikan tangan bahwa kemudian kita bikin pelatihan terus langsung jadi, tapi tentu harus terus menerus dan dengan kesabaran untuk juga sama-sama mereka terlibat. Ya kadang-kadang juga mungkin masih ada ini apa sih yang sebenarnya kita lakukan, jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi memang ini adalah suatu hal yang harus kita kerjakan bersama dengan tentu saya sebagai anggota DPR, tugas saya adalah mempertemukan apa yang kira-kira bisa bermanfaat untuk masyarakat dari semua program-program yang ada ini untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan skill dan pengetahuan masyarakat sini yang berkaitan dengan pariwisata dan lingkungan hidupnya. Soal desa wisata, kadang-kadang memang adik-adik dan saudara-saudara semua yang ada di sini, kita ini seringkali melihat alam kita, budaya kita mungkin biasa-biasa saja. Dalam arti karena tiap hari kita hidup di situ, kita ada di situ, apa yang ada ini kita lihat ini biasa-biasa. Kita lebih lihat apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di Bandung, apa yang ada di kota-kota besar. Tapi banyak orang yang dari sana justru mereka ingin tahu apa yang ada di kita. Dan itu yang harus kita kabarkan mereka melalui foto, melalui video, betul ya Pak Denny ya? Sehingga mereka mau datang ke sini dan kemudian kalau mereka datang ke sini tentu mereka mau mengeluarkan dari isi kantongnya untuk membantu perekonomian kita di sini. Tapi itu harus kita kabarkan, kita harus sampaikan ke mereka melalui media-media yang ada sekarang ini. Nah inilah maksud daripada program pengembangan desa wisata, dan hari ini kita melakukan pelatihan fotografi ini sehingga adik-adik di sini, saudara-saudara di sini, mari kita gunakan teknologi yang ada ini untuk kita menyebarkan ke dunia luar apa yang menjadi keistimewaan di kita yang tidak ada di tempat lain, baik itu produk hasil kerajinan, hasil bumi, alam yang indah, binatang, pohon, kayu, apa yang semua yang ada, yang hanya mungkin bisa kita lakukan kalau kita mempunyai pengetahuan, keterampilan kreatif yang berkaitan dengan fotografi ini.
Nah di sini ada seorang ahlinya, mari kita belajar sama beliau, mari kita belajar sama Pak Dewi. Setuju ya? Nah, kita manfaatkan betul kehadiran beliau sehingga dengan demikian orang tahu desa Golobilas ini. Orang bukan hanya tahu Labuan Bajo. Jadi kalau orang datang ke Labuan Bajo mereka minta, oh kami pernah lihat ada foto tentang desa Golobilas. Di sana ada apa? Nah, karena ini bilang desa wisata, kalau desa wisata, kalau orang tidak datang berwisata ke sini, kok buat apa? Betul tidak? Kalau desa wisata, orang tidak datang berwisata. Orang datang berwisata kalau dia tahu ada sesuatu yang istimewa di sini. Jadi dan untuk tahu ada yang istimewa di sini, kita dari daerah ini, dari tempat ini yang harus mengabarkan ke luar. Adik-adik anak-anak muda, pakailah itu media sosial segala macam dengan foto-foto yang ada, kita kirim kemana-mana. Sehingga mereka tidak hanya sampai di Labuan Bajo terus datang ke putar keliling dengan pinisi di laut-laut sana, tapi juga mereka mau datang ke desa Golobilas. Nah itu maksudnya daripada pertemuan kita hari ini, sehingga dengan demikian kita bangga dengan desa kita bangga dengan apa yang kita miliki di wilayah ini, di desa ini, melalui keterampilan kita menggunakan foto. Agenda hari ini adalah kita memberikan pembekalan atau pengarahan atau keterampilan bagi sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita untuk pengembangan usaha mereka. Di mana Labuan Bajo itu pengembangannya sangat cepat. Jadi kami tidak kepingin mereka itu menjadi penonton saja, tapi mereka lah yang menikmati lebih banyak daripada orang yang di luar Labuan Bajo. Jadi kami melakukan penambahan kemampuan dan keterampilan mereka. Bagaimana mereka memasarkan produk. Sasaran kegiatannya adalah untuk anak-anak muda, kemudian orang-orang yang punya usaha dan lain sebagainya yang kita arahkan. Karena memang kecenderungannya bahwa mereka banyak membuat produk dan macam-macam, tapi mereka tidak bisa memasarkan. Yang kedua, mungkin mereka kurang bisa melakukan secara maksimal pemasaran melalui sosial media. Nah, kami di sini mengarahkan mereka untuk mampu menggunakan sosial media mereka untuk bisa berbisnis dan bagaimana menggunakan etika bisnis, menggunakan pengembangan bisnis dan sebagainya sesuai dengan etika dan tata kerja secara resmi. Harapannya setelah ini mereka bisa mengembangkan dan kami bisa menunjukkan pada mereka hal-hal apa yang selama ini mereka tidak pikirkan. Padahal itu ada di sekitar mereka, ada di rumah mereka dan tanpa biaya. Cuman saya mencoba untuk memancing mereka, mencoba membuka wawasan mereka untuk melakukan apa yang dia punya dan apa yang dia buat sehingga betul-betul bisa memiliki nilai tambah secara ekonomi.